baca apaan? Apa itu judulnya? Allah Akbar. Kolom. Iya, teman-teman, ini bisa silakan. Oh, karene. Keliru kali. Hah? Keliru. Begitu paham 100%. Saya yakin oleh karena itu pada ini nanti akan dimatakan oleh pengurus dari KKG dan mungkin nanti ada pemateri lain yaitu guru penggerak. Adalah pengawas beserta kepala sekolah. Sampaikan tentang budaya positif. Pada CGP Angkatan 7 ini ada 3 ibu-ibu yang cantik, Bu Ririn Dwi Agustia dari SDN Sengon 1, Bu Nur Khalifah dari SDN Pucang Sari 1. Yang terakhir ini tidak cantik tapi seger dulu. Nah, baik Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada beberapa submateri yang akan kita sampaikan. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Ririn Dwi Agustia dari SDN Sengon 1 yang meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, itu akan disampaikan oleh Bu Ririn. Nah, untuk itu saya sebagai moderatornya nanti akan memandu Bapak Ibu ketika ada sesuatu yang membuat Anda penasaran, monggo ditanyakan. Kalau saya tidak bisa menjawab, ada senior-senior saya dalam bidang ilmu, ada Bu Tin, ada Bu Indah, ada Bu Lulu, yang beliau-beliau itu sudah magister seperti itu. Jadi nanti kita bisa berbagi. Oke, Bu Lulu? Siap. Bapak Ibu siap nggih? Mbak saya itu kepingin ngajak tepung loh, tapi wedi luwih maning tapi tenang, jagung masih banyak. Nanti saja es breakingnya kasih yang Bu Ririn. Monggo Bu Ririn. Alhamdulillah sudah ada yang kenal dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang sudah diberikan oleh pengurus KKG yang sudah memberikan kami kesempatan, kami bertiga cewek-cewek dari Kusla 3 yang mengikuti program guru penggerak di Angkatan 7, dan semoga guru-guru yang lain di Kusla 3 bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, itu logonya dari CGP, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Pada kesempatan hari ini saya sebagai pemaparan yang pertama, mungkin saya ini masih apalah guru masih yang seumuran jagung, beda dengan ibu guru, bapak guru senior yang lainnya mungkin masih banyak kekurangan. Jadi di sini kita sifatnya sharing. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya dapat dan pastinya pengalaman bapak ibu semua yang lebih senior lebih banyak lagi. Oke, jadi di sini saya masih belajar, mohon bimbingannya. Semoga kita bisa berbagi. Oke. Pada kesempatan hari ini saya diberikan tupoksi di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau lihat judulnya sepertinya membosankan sekali, nggih.
Yasin kata, aku nyimpen duitku di misore longan kasurku. Nah, itu kan tidak mau orang lain tahu. Nah, itu coba jenengan tuliskan di kertas itu dan lipat hingga teman di sebelah jenengan tidak tahu. Coba dituliskan satu saja. Apa rahasia? Boleh rahasia pribadi. Misalnya, oh aku duit kamu lah, itu kan nggak mau temennya tahu kan? Oke, monggo ditulis satu rahasia dalam kertas kecil tadi. Nggak usah dikumpulkan, jenengan simpan sendiri karena itu privasi jenengan. Saya tidak akan meminta itu. Oke, satu saja rahasia. Sampun. Masuk lali, ya Allah gak kumpulkan gurunya. Sampun semuanya. Sudah? Kalau sudah tertulis, jenengan lipat sekecil apapun sehingga teman jenengan tidak tahu. Genggam dalam genggaman jenengan. Ditutup, digenggam, jangan sampai ada yang tahu karena itu adalah rahasia, hal privasi jenengan yang tidak ingin orang tahu. Sudah? Sampun? Oke, sekarang tugas teman sebelahnya. Coba gimana caranya jenengan bisa tahu rahasia teman sebelah? Ayo. Coba gimana caranya jenengan bisa tahu rahasia yang sudah dipegang erat oleh teman sebelah jenengan? Ayo. Wani Miro katanya, Wani Miro. Ayo. Saya kasih waktu 1 menit. Siapa yang berhasil mengetahui rahasia temannya? Sudah ada yang berhasil mengetahui rahasia temannya? Sudah? Sampun? Bu Al tahu rahasia temannya. Oke. Oke. Jadi dari kasus itu tadi siapa yang memegang kontrol? Siapa yang memegang kontrol? Diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri kan yang memegang kontrol. Siapa tadi yang berhasil membuka rahasia temannya? Coba. Pak Yasir. Oke, Pak Yasir. Bagaimana cara Pak Yasir bisa mengetahui? Saya nggak tahu. Saya nggak mau tahu rahasia teman jenengan karena itu privasi. Gimana caranya Anda bisa tahu rahasia temannya jenengan? Telepati. Nah, itu di luar nalar, gak ono ilmunya deh aku. Gak punya ilmunya saya kalau itu. Oke, coba Bu Al. Bagaimana Bu Al kok bisa tahu rahasia temennya? Lek pensiun tidak didukung. Bu Mus ini sepertinya terbuka sekali sama saya, Bu. Jadi padahal Bu Riri kan sudah besar, coba dilipat sampai kecil sampai temannya tidak bisa ngambil. Bu Mus itu letaknya tuh kayak gini, Bu Riri. Ya saya langsung ambil Bu Mus ya. Masih permisi ya. Ada trik yang lain biar bisa tahu rahasia temennya. Apa ada rahasia yang lain? Non sewu. Bagaimana Pak? Lek dukun gak ono ilmune di bukuku Pak. Tak deloki di buku sak kandel iku gak ono ilmu dukune. Bisa waktunya diberikan saya. Nggih, monggo Bapak. Nah, saya tahu rahasianya Bu Ika yang di kertas itu. Nggih, gimana caranya Pak? Ternyata kertasnya kosong. Berarti dia tidak punya rahasia nggih. Nah, jadi pemegang kontrol di sini adalah orang itu sendiri yang memiliki rahasia itu sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan rahasia itu ke temennya? Apa cara temennya untuk bisa membuka rahasia dari teman sebelahnya? Mungkin ada yang dengan cara ini, memaksa. Ayo, kene. Ada yang seperti itu tadi. Oh, ini contoh nih. Ada ternyata kasusnya seperti itu. Ada yang dengan cara memaksa. Ayo, gini, tutuno. Lek gak ditutuno, awas kon mulai gak tak tenang. Mungkin ada yang seperti itu. Ada lagi dengan cara membujuk. Ada tadi yang membujuk. Pak memang caranya apa? Caranya apa Pak? Dikekekno. Ada yang dengan cara membujuk. Misalnya, Agi, engko dudono tekmu, engko tak dudono tekku. Nah, bisa seperti itu. Selain itu,
ngomongin nang Bu Guru misalnya seperti itu. Ada seperti itu. Ada juga dengan cara ini. Biasanya siapa yang biasa melakukan ini? Ayo, aku luwih seput atau awakmu? Kene dudunan. Ada yang seperti itu? Ayo jujur pada dirinya sendiri. Lah, itu sing paling pojok kamu maka. Ada yang seperti ini karena merasa dirinya orang yang dewasa, maka akan menjajah yang di bawahnya. Ayo, aku iki gurumu. Nah, bisa seperti itu. Ada yang merasakan seperti itu. Nah, ternyata itu adalah termasuk di stimulus respon. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain akan direspon dengan timbal baliknya. Nah, dan harus jenengan tahu dari keempat cara ini ternyata itu adalah cara yang salah. Membujuk, memaksa itu adalah cara yang salah. Di lain stimulus respon ini ada dua teori lagi, yaitu teori kontrol dan teori motivasi. Aduh, lek ngomong-ngomong teori itu kok koyo cek males nggih. Koyo maca buku sing kuandel atas dasar profesor siapa. Nggih. Nah, coba kita lebih singkat, kita praktekkan saja. Oke. Ada kata disiplin di sini. Apa yang ada di benak jenengan saat saya mengeluarkan kata disiplin? Monggo. Mik Pak Yasir. Monggo. Apa yang jenengan pikir dengan kata disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu. Pak Yasir, saya sangat tertarik dengan kata-kata jenengan. Oh itu peraturan. Ya, apalagi yang jenengan pikir dari kata disiplin? Oh nggak bisa. Oh bisa. Taat. Taat. Patuh peraturan. Patuh peraturan. Ada lagi yang di belakang. Dapat muda. Ada. Kenapa Pak? Rutinitas. Rutinitas yang membosankan. Oke. Oke. Ternyata konsisten. Kebanyakan jawaban dari kata-kata disiplin adalah semuanya membosankan. Tadi ada yang bilang tata tertib. Oke. Peraturan dan bahkan ada hukuman. Biasanya kalau ada peraturan pasti ada hukuman, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan bagi siswa. Setuju napa mboten? Bukan hanya bagi siswa, bagi kita sendiri mengerikan napa mboten? Nah, sedangkan disiplin yang menyenangkan itu ada yang namanya disiplin diri. Nah, disiplin diri itu bukan karena peraturan, bukan karena tata tertib, dan bukan karena hukuman. Karena apa? Karena ada motivasi internal. Jadi semuanya tumbuh dari diri kita sendiri. Karena kita merasa apa dan harus apa. Sehingga kita memiliki kontrol. Bisa mengontrol diri karena ada motivasi di dalam diri kita, ada disiplin di dalam diri kita. Dan itu membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab. Apa yang bisa membuat kita disiplin diri? Bagaimana menumbuhkan disiplin diri ini? Ada satu kata di pojok ini, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Masuklah kita ke nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah pondasi berperilaku. Apa yang harus kita lakukan? Dasar-dasar apa yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi siswa tidak perlu berangkat ke sekolah terburu-buru, engkau aku lek datang terlambat, aku nanti dimarahi bu guru. Tapi tumbuhkan motivasi, oh iya, aku sekolah jam 7, berarti jam 7 kurang aku sudah harus ada di sekolah. Jadi
siswa. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, apalagi karena paksaan orang dewasa. Nah, di kurikulum Merdeka kita mengenal satu nilai kebajikan universal yang mungkin sangat familiar menurut jenengan, itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah salah satu nggih, ternyata masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan ke anak-anak. Ini adalah salah satunya yang sekarang dicanangkan oleh Mas Menteri, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana kita harus menanamkan ke anak-anak nilai-nilai ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kita bukan memaksa anak-anak untuk melakukan nilai-nilai kebajikan ini, tapi menuntun anak-anak untuk mengerti, memahami, dan mau menerapkan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa harus nilai kebajikan? Karena kalau nilai kebajikan itu akan tumbuh dalam diri mereka dan akan terus berjalan sampai mereka dewasa. Coba kalau mereka melakukan itu karena rasa takut, misalnya karena Pak Kudus ini guruku, kalau mereka melakukannya karena takut, nanti mereka lulus SD mereka akan melakukan hal tersebut. Benar atau betul? Karena gurunya sudah tidak ada, yang ditakuti sudah tidak ada. Jadi yang diminta di sini adalah kita menanamkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar tumbuh disiplin diri dalam diri mereka masing-masing. Oke, sekarang, nah, monggo ditanyakan pada diri jenengan masing-masing, motivasi apa yang membuat saya berangkat pagi ke sekolah? Waktunya keliling, siapa yang mau menjawab? Motivasi apa Pak? Wis mikir tambahan. Mengajar anak-anak senang. Karena senang mengajar anak-anak. Saya. Oh, oke, monggo. Pastinya kalau langsung aku tidak keliling, Pak. Loh, Monggo. saya Apa Pak membantu motivasinya? panjenengan. Gini, kalau saya kepingin datang lebih pagi itu kangen sama anak-anak. Kangen sama anak-anak. Kasih aplaus dong. Yuk lanjut, mungkin di sebelahnya. Monggo, Bu Guru. Motivasinya berangkat pagi ke sekolah itu apa? Ikhlas ridha Allah. Iya, subhanallah. Sangat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Monggo lanjut, Bu Guru yang di belakang. Monggo. Apa motivasinya? Sadar diri bahwa kita adalah seorang pendidik yang harus menyampaikan ilmu untuk anak-anak. Subhanallah, keren sekali. Jadi semuanya motivasi yang ada dalam guru-guru hebat di Gusla 3 ini adalah karena menghargai dirinya sendiri. Ada satu lagi. Nah, ini motivasi apa yang membuat jenengan ada di sini sekarang? Kenapa harus ada di sini? Pengen ketemu saya. Terima kasih. Takut kepala sekolahnya. Takut kepala sekolah, jujur loh ya. Bapak nggak ada kepala sekolah. Bapak jawaban yang lain. Sharing sama teman-teman. Oleh satu, nah ada imbalan di situ. Jajannya oke. Nah, ternyata jawaban jenengan semuanya itu ada. Nah, memang dalam teori motivasi itu ada 3 hal sesuai yang jenengan sebutkan. Yang pertama, cari Pak Yasir menghindari hukuman. Nah, ini salah satunya. Motivasi ada yang seperti ini. Aku tak nyangka kaget. Itu kan kebatinan loh. Jadi yang pertama adalah menghindari hukuman. Nah, ada yang seperti itu. Ada lagi mendapat imbalan oleh samu. Jadi mangke tak leres samu oleh samu tak. Oh, boten. Tapi jadi buat apa? Oleh jajannya akeh. Nah, ini termasuk di sini mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir,
Nah, menghargai diri sendiri karena mereka merasa mereka pendidik, mereka harus melakukan itu. Seperti hanya saya, Bu Muda dan Bu Iva di sini. Ngapain sih ikut CDP ruwet kancane mulai sejero mulai, banyak yang seperti itu kan? Karena kami merasa kami adalah guru yang butuh meningkatkan potensi kami. Dan kami berharap teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak kami, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu kan hubungan sama murid deh. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah refleksi diri. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita berangkat pagi? Ada yang karena hukuman, ada yang karena imbalan, dan ada karena motivasi diri sendiri. Sekarang kita lihat, ayo kita identifikasi siswa kita. Motivasi mana yang paling mendasari siswa kita belajar di sekolah? Monggo, dieleng-eleng muridé. Motivasi apa yang paling mendasari siswa jenengan di sekolah? Dapat poin. Dapat poin, imbalan penghargaan ya. Takut gurunya. Takut gurunya, hukuman, ikut hukuman. Motivasi yang mendasari murid jenengan melakukan kegiatan di sekolah. Disayang guru. Disayang guru, gurune penyayang iki. Suweneng aku mbek tak dadi murid TPN Bu. Bertemu teman. Nah, ada lagi Pak Yasir. Nah, Pak Ujun sak durunge ngeplok kono ancek jawab di sini. Nah, ada yang takut dihukum, ada yang dapat poin, berarti ada imbalan di situ. Ada yang karena gurunya penyayang. Nah, sekarang yang jenengan terapkan di sekolah itu strategi yang mana? Strategi yang mana yang diterapkan? Monggo Pak Yasir, sebelahnya Mbak Ese, guru yang cantik banget itu. Katanya menyenangkan. Katanya menyenangkan. Jadi menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Nah, ternyata dapat kita ketahui di sini, penghargaan itu bagus nggak sih? Penghargaan itu bagus nggak sih diterapkan ke anak-anak? Bagus. Nah, ternyata menurut teorinya penghargaan itu tidak efektif karena anak akan aktif belajar bila mendapatkan penghargaan dan dapat merusak hubungan. Saat si A aktif mendapat hadiah dan si B mungkin telat mengumpulkan, aktif tapi telat mengumpulkan dan tidak mendapat hadiah, itu dapat merusak hubungan antara A dan B. Mengurangi ketepatan. Ayo sing cepet di sini ngompol oleh hadiah. Nah, itu membuat siswa mengurangi ketepatan serta menurunkan kualitas dan kreativitas siswa. Dan yang paling membahayakan ini, dihukum oleh penghargaan. Dia akan terpacu terus menghukum dirinya sendiri agar dia bekerja keras untuk mendapatkan penghargaan. Oke. Saat jenengan lupa tidak memberikan penghargaan pada dia, maka dia akan berhenti belajar. Nah, itu yang menyeramkan. Oke. Saat penghargaan itu berhenti, maka kreativitas siswa juga akan berhenti. Dan ini yang sangat mengerikan. Jangan sampai siswa merasa dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, hukuman. Nah, apalagi hukuman, efektif nggak pembuatan hukuman itu? Efektif nggak? Nah, dengan hukuman murid tidak akan tersakiti. Murid akan merasa tersakiti dan sistem itu tidak akan berlaku bagi siswa yang tidak takut. Nah, kayak Bu Ana iki duwe murid sing gak wedi, masih dihukum gak kira ngefek. Nah, oh ini juga pengalaman. Nah, ada yang seperti ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya berlaku hanya pada sebuah institusi. Jadi bila mereka dihukum di sekolah, maka di luar sekolah dia akan melakukan itu karena tidak ada hukuman di luar
mendorong siswa untuk menyalahkan diri sendiri dan memiliki konsep diri yang buruk. Oh, aku salah. Akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri dan tidak mencari solusi atas masalahnya. Dan yang paling buruk lagi, dia akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Jangan sampai hukuman itu membuat murid jenengan menyembunyikan kesalahannya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik yang masuk dari dalam dirinya sendiri. Jadi memang dia melakukan itu karena dirinya sendiri. Dari situ siswa akan merasa bangga dengan apa yang mereka peroleh dan kegembiraan yang dirasakan oleh mereka secara alami karena mereka mendapatkan motivasi dari diri mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menciptakan disiplin positif itu sendiri. Nah, coba ada satu pertanyaan lagi, mana Pak Yasir? Oke, satu pertanyaan lagi, yang terakhir. Bagaimana ketika murid jenengan melakukan kesalahan? Apa yang jenengan lakukan? Ayo Pak Yohan. Oke, monggo. Sambil nunggu Pak Yohan, Pak Nalam, kita cari yang senior-senior dulu. Pak Yohan, Pak Yasir. Senior, Pak. Ketika murid saya melakukan kesalahan, ini setelah itu saya panggil, saya berikan nasihat. Dinasehati. Iya. Dinasehati. Monggo Pak Yohan. Apa yang dilakukan bila muridnya melakukan kesalahan, Pak? Dipulangkan saja ke rumah orang tuanya. Bu Ida, senior saya ini. Ya mungkin sependapat sama Pak Naam, dinasehati, kemudian diapakan ya? Monggo, dalam Bu diapakan kalau ada muridnya yang salah? Kita panggil, Dipanggil, kita nasihati, dinasehati, kita dekati, kita bimbing. dibimbing. Kasih oplos untuk senior kita. Ada lagi. Oke, ternyata dari beberapa orang ada yang melakukan ini pada siswanya yang melakukan kesalahan, menghukum. Ada yang seperti ini? Ayo jujur. Ada yang seperti ini? Tergantung kesalahan. Nah, tergantung kesalahan. Bisa. Ada juga yang menghukum? Ada? Iya. Ada? Memarahi. Ayo jujur. Ada yang memarahi muridnya yang salah? Ada. Mengkritik? Ada ke? Dan yang terakhir, saking pegele dijarno. Ada? Nah, ternyata monggo. Dari keempat itu, menghukum yang baik, mengkritik yang baik, memarahi yang baik, dan mendiamkan dengan baik. Jadi dari keempat ini adakah teori yang baik? Adakah langkah yang baik untuk menyelesaikan kesalahan siswa kita? Adakah yang baik di sini untuk menyelesaikan masalah dari siswa kita? Ternyata ada satu teori lagi untuk menanggulangi siswa kita yang salah. Apa itu? Restitusi. Restitusi itu jawabannya. Apa sih restitusi itu? Yang pertama adalah menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Jadi dia diingatkan, diberitahu apa kesalahannya dulu, menyadarkan dia, oh ini loh Le, Ben melakukan ini salah enggak? Jadi di sini menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan dulu. Terus apa? Melakukan kolaborasi dengan guru untuk mencari solusi atas kesalahannya. Jadi guru
dia merasakan apa yang dirasakan orang lain sebagai korban mereka. Jadi biarkan mereka merasakan apa yang mereka lakukan dengan apa yang dirasakan yang menjadi korban mereka. Dan yang terakhir, ciri-ciri restitusi, saya tidak akan banyak membahas di sini karena nanti akan dilanjutkan dengan Bu Muda. Beberapa ciri-ciri restitusi nanti akan dilanjutkan oleh Bu Mamuda lebih detailnya. Mungkin cukup dari saya. Masih semangat? Masih semangat? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kok gak semangat sih, Pak? Oke, terima kasih semuanya. Semoga semua guru Pusla 3 bisa bergerak dan menggerakkan. Saya akhiri, ada salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya belajar bersama panjenengan semuanya karena ini tugas CGP. Untuk memenuhi tugas ini saya harus bisa berdiri di depan Anda semuanya. Dan materi yang saya paparkan di sini yaitu tentang budaya positif. Dan di depan ini ada identitas saya yang tadinya Pak Ujun belum mengenal saya. Ini saya, nama saya Nur Khalifah dari SDN Pucang Sari 1. Pak Ujun tadi tidak mengenal saya. Mana sih Bu Iva? Itu identitas saya di depan, nggih. Nah, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah sekolah atau kelas. Proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi, ketika kita masuk dalam ajaran baru, kita sama murid kita membuat keyakinan kelas biar di dalam kelas bisa menciptakan budaya yang positif. Pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan tumbuh nilai-nilai kebajikan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena peraturan identik dengan hukuman. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Jadi ketika kita masuk awal kita membuat keyakinan kelas, maka kelas kita akan menjadi lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Jadi kita bersama murid-murid kita membuat keyakinan kelas. Oke, ya. Keyakinan kelas berarti sama juga dengan kesepakatan kelas. Nggih, sama. Nggih. Jadi dari peraturan itu kita dibuat kesepakatan. Kesepakatan kita menuju ke keyakinan karena keyakinan lebih menanamkan nilai-nilai. Nggih, betul. Lanjut. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, yaitu dalam diri kita sendiri. Nah, seseorang
murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Dan kalau peraturan tadi mengacu kepada hukuman. Nah, ketika hukuman itu sudah tidak berlaku, maka apa? Anak-anak akan berbuat lagi, ya. Nah, contohnya, mengapa ada peraturan memakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Keyakinan kita apa? Kenapa Pak Yasir? Ada yang tahu? Keyakinan kita apa? Kalau ada peraturan, kita kalau mengendarai sepeda harus memakai helm. Ada yang tahu? Keamanan bisa, keselamatan bisa, nggih? Takut tertangkap polisi, jadi lebih singkat lagi. Nah, ada contoh lagi. Mengapa kita harus ada peraturan harus memakai masker, harus mencuci tangan? Apa keyakinannya? Kesehatan, pinter, tepuk tangan untuk Pak Yasir. Terima kasih, jawabannya betul sekali. Dapat apa ya? Tadi katanya Bu Ririn nggak ada penghargaan, yaitu solusi yang tidak tepat sekali. Nah, selanjutnya ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan syura pendapat. Jadi, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita membuat kertas untuk kita bagikan ke anak-anak, dan anak-anak membuat kesepakatan yang ditimbulkan dari dirinya sendiri. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan, nah kalian kan sudah membuat kesepakatan kelas, coba tinjau kembali. Jadi kesepakatan kelas itu kita kalau bisa kita buat poster yang besar, kita tempelkan biar anak-anak tahu, itu peraturan yang sudah saya buat, kita jadikan kesepakatan, lalu kita jadikan keyakinan kelas kita. Jadi kita tempel. Jadi ketika anak membuat kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, jadi akan timbul dengan dirinya sendiri. Nah, dengan kesadarannya kalau ini tidak boleh dilakukan, seperti itu. Jadi seperti ini contohnya, kita mengasihkan kertas, anak-anak disuruh menulis kesepakatan apa yang dia buat. Nah, dari kesepakatan anak-anak itu pun berbeda-beda. Kita kelompokkan, kita jadikan dari peraturan, kita kelompokkan jadi kesepakatan. Jadi kesepakatan kita jadikan keyakinan. Nah. Contohnya, peraturan, kembalikan buku pada tempatnya. Ini termasuk keyakinannya rapi, lebih abstrak, lebih singkat kata-katanya nih. Peraturan, dilarang mengganggu teman yang lain. Rukun, ada yang bisa ditambah lagi? Keyakinannya dilarang mengganggu teman yang lain. Coba Bu Indah, keyakinannya apa? Dilarang mengganggu teman yang lain. Di situ ada rukun, mungkin bisa Bu Indah lebih istilah yang lain. Menghormati teman. Betul. Ada lagi selain menghormati teman? Toleransi. Nah, bisa keyakinan itu bisa dilarang mengganggu teman, bisa toleransi, bisa
rukun gitu. Terus dilarang merokok. Keyakinan kelasnya, keyakinannya hidup sehat, keselamatan bisa nggih. Nah, itu. Nih, keyakinan kelas yang sudah saya buat, peduli sesama, cobalah yang terbaik, selalu jujur, disiplin diri, bersikap hormat. Nah, di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas dan bukan keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin diri. Coba Bapak Ibu, siapa yang mau bantu jawab dari pertanyaan saya? Disiplin diri termasuk keyakinan kelas atau disiplin diri termasuk keyakinan kelas atau bukan? Nah, keyakinan kelas. Iya. Kenapa kok keyakinan kelas ya? Karena disiplin diri berupa nilainya, berupa nilai-nilainya. Terus yang kedua, tekun bekerja dan menyimak guru. Ini keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Nah, ya. Terus yang nomor 3, sering hadir terlambat. Ini keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Selalu jujur, termasuk keyakinan kelas apa bukan? Iya. Peduli sesama, ini termasuk keyakinan kelas? Iya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempat? Bukan. Ini adalah materi tentang keyakinan kelas. Saya lanjutkan, yaitu materi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Nggih napa mboten? Murid panjenengan ada yang nakal, ada yang pinter, ada yang pendiam. Nggih, jadi putra-putri kita, anak didik kita pasti berbeda-beda. Kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara yang positif atau negatif. Dengan cara apa nak? Dengan cara apa ya? Nah, kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara yang positif atau negatif. Dengan cara memperlakukannya. Nah, contohnya kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Yang kedua, love belonging, yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, power, yaitu penguasaan. Yang keempat, freedom, kebebasan. Yang kelima yaitu fun, kesenangan. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kita butuh makan. Nggih napa mboten? Nggih. Terus cinta kasih sayang. Contohnya ketika orang tua kita sedang sibuk semuanya dan kita, Bu, saya kepingin belajar, ditunggu ibu. Maaf, ibu capek, kesel, nanti aja ya. Lah, jadi anak itu butuh kasih sayang lah. Terus yang ketiga, penguasaan. Jadi anak itu merasa dia pinter atau dia merasa besar di kelasnya, merasa ditakuti oleh teman-temannya. Itu termasuk penguasaan karena dia menguasai kelas. Cara saya yang berkuasa di kelas ini. Nah, itu adalah penguasaan. Kebebasan. Nah, kebebasan ini biasanya anak yang suka dengan hal-hal baru. Contohnya napa nggih? Napa? Bu Lila, Bu Rinda, Pak Kaji mawon apa? Contohnya kebebasan. Main lato-lato. Mengerjakan seenaknya, mengerjakan tugas dengan seenaknya. Mengerjakan tugas dengan seenaknya. Karena dia punya kebebasan. Menurut ini
menurut saya ini benar karena saya mempunyai prinsip sendiri lah, itu adalah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya, saya mengambil pensil teman saya karena pensil yang saya ambil saya suka warnanya atau bentuknya lah, seperti itu. Nggih. Lanjut. Di sini ada kasus Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni, namanya Doni, nggih Pak, Bu. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Monggo, ada yang bisa membantu menjawab saya? Pak Suuti bisa membantu menjawab pertanyaan dari Doni? Ulah Doni untuk Bu Ambar. Ya, pendekatan. Terus apa lagi? Dengan diajak bicara. Intinya kita mencarikan solusi terbaik, yaitu restitusi. Kalau dari pembelajarannya Bu Ridin tadi, jika Anda menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Saya Bu Guru. Ya, pemuda apa? Ini kebetulan kasusnya seperti di kelas saya. Iya. Dia juga sering meminta kue atau bekal temannya. Kemudian kenapa saya tanya pendekatan untuk siswa yang selalu meminta bekal tersebut? Alasannya itu karena uang sakunya dibuat beli di pagi hari. Jadi siangnya uangnya sudah habis, minta ke teman-temannya. Jadi seperti itu. Kita sebagai guru, yang pertama adalah pendekatan dulu. Sebab akibatnya itu apa, gitu Bu Iva? Ya, betul. Jadi kita kalau ada anak yang melakukan seperti itu tidak langsung menghukum atau apa ya? Menyudutkan seperti itu, nggih. Jadi kita cari solusinya. Apa kita tanyai, nggih. Kita tanyai. Nah, seperti itu. Jadi kenapa Doni ini sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa? Kalau kita lihat dari kebutuhan dasar kita tadi, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, nggih. Bisa saja Doni ini karena kepinginan, kebutuhan dasarnya bertahan hidup karena dia lapar, nggih. Ya bisa seperti itu. Ada lagi mungkin alasannya lain? Kebiasaan juga bisa. Kebutuhan dasarnya tadi ada 5, nggih. Nah, mungkin ini ada jawaban dari permasalahan tadi. Yang nomor 1, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, terus dari permasalahan tadi bisa muncul solusi dari Doni tadi. Kalau Doni menjawab, apabila Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, jadi perhatian dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa cinta. Yang ketiga, jawaban Doni, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha
memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Dia merasa berani, dia merasa ditakuti oleh teman-temannya. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Yang keempat, jawaban Doni, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, seenaknya sendiri, makanannya teman-temannya diambil. Ada nggak murid panjenengan seperti itu? Nah, ada. Jadi kita panggil dan kita dekati. Jawaban Doni bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, diguyu-guyu, koncone ngamuk, hahaha. Nah, maka berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dari permasalahannya Doni, kita sebagai guru maka harus bisa mendekati dan menanyai apa kesalahan yang dibuat Doni tadi. Bu Iva. Dalam, langsung saja nih, dari 12 pertanyaan ini kita coba dari kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar itu. 1, saya senang berteman. Ini termasuk kebutuhan dasar apa teman-teman? Bapak Ibu panjenengan, kesenangan. Yang nomor 7, saya suka memiliki pilihan. Kebebasan. Saya senang memberitahu lelucon. Kesenangan. Mungkin itu Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, bagi saya khususnya, dan panjenengan semua. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sapa dulu dengan khas suara cempreng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah segerdu, melas jam terakhir. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah lelah, letih, lesu. Iya, lapar. Tenang, sudah ada es durian, sudah ada es. Apa itu? Nanti tinggal memilih es durian apa es nangka. Bapak Ibu, biar panjenengan itu tidak letih, lesu, lelah, karena sudah 2 materi dan saya itu diletakkan terakhir oleh Bu Ririn sama Bu Iva. Ya Allah, ngeten nggih Bu. Kalau saya bilang tepuk 1, saya minta tolong dan sodakonya jenengan tepuk 1 dulu, prok, baru oke, gitu nggih. Sama mata-matanya juga ikut juga nggak apa-apa. Tepuk 1. Oke. Aduh, terima kasih. Tepuk 2. Yes. Kalau tepuk 2, prok. Yes, gitu nggih. Kalau tepuk 3, prok. Semangat. Gitu nggih. Kalau tepuk 4, bilang gugus 3. Seperti supporternya di Kanjuruhan. Oke. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Siapa tadi si Uki? Tidak bisa move on Pak Suudi. Saya lagi nih. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Gugus 3. Prok. Dinda. Lagi nggih. Tepuk 4.
ini. Tepuk 4. Balen mulai tepuk awal ini apa enggak? Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Gugus 3. Ya Allah, sungguh rezeki luar biasa bagi saya. Bapak Ibu masih semangat, bisa kooperatif. Terima kasih. Baik. Mana ini? Giliran saya nggak dikasih tutul. Giliran saya nggak mau. Oke, untuk materi saya terakhir panas. Ya Allah, dengan paringi berkah sing lunga haji nang budal sebelum utangnya lunas ya Allah. Pertama, restitusi 5 posisi kontrol. Yang kedua, tentang segitiga restitusi itu yang akan saya sampaikan. Cepat kilat saja nih. Experience sudah menanti. Apa sih restitusi? Tadi sudah disinggung sebentar oleh Bu Ririn. Bu Ririn kata menyampaikan materiku, Bu Ririn. Restitusi adalah proses menciptakan atau kita berdiskusi dengan murid bagaimana caranya memperbaiki kesalahan mereka tanpa menyudutkan, tanpa menyakiti. Apa tujuannya? Agar anak-anak nanti bisa kembali ke komunitasnya dengan pribadi yang kuat dan lebih baik. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau kemarin saya sudah menjalin kasih dengan si A dan itu tidak baik, maka saya tidak akan mengulangi itu karena itu salah. Jadi belajar dari sebuah kesalahan. Dan untuk menebusnya kita melakukan hal yang lebih positif. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau selama ini saya sama anak-anak itu tidak melakukan restitusi, maka tidak menutup kemungkinan hubungan saya dan anak-anak ada sedikit jarak. Karena pemuda pada waktu itu dikenal malampir. Sampai saat ini sih. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika ada yang salah saya tawarkan, kenapa ya seperti ini? Kira-kira apa nanti yang akan kamu lakukan? Itu tawaran. Bukan saya yang menentukan, hei, gini yo, bukan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn, bahwasannya dengan restitusi itu akan menggali, membiasakan, menumbuhkan motivasi intrinsik. Seperti itu. Posisi kontrol ini yang membuat saya bersalah. Dulu saya penasaran, oh besok kok jari ini kalau sudah ikut CGP, kita mendengarkan materi tentang CGP, kita akan tahu bahwasannya kita itu salah loh selama ini. Ini yang mengatakan saya bahwasannya saya tahu selama 17 tahun saya menjadi guru, banyak hal yang salah yang saya lakukan. Apakah sekarang setelah ikut CGP benar? Enggak Bu, soalnya untuk berubah dari hal yang jelek ke hal yang baik itu kan butuh proses abot. Terus apakah saya tidak melakukan? Saya lakukan. Saya sudah berubah karena ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh apa ini ya bacanya, saya khawatir salah, Dr. William Blossom gitu kan. Dan Glaser ini ya, Diana Gosen berkesimpulan bahwasanya ketika kita jadi guru atau saya nanti kalau jadi KS atau nanti kalau saya jadi orang tua itu akan memiliki 5 posisi kontrol. Saya yakin posisi yang pertama sering kita lakukan. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Jujur nih, saya ingin tahu awalnya apakah Bu Ana itu tidak pernah memposisikan diri di posisi ke-1? Tidak pernah. Sering. Oke, Bu Indah bagaimana? Sering.
bisa angkat tangan? Yang sering memposisikan diri di posisi penghukum, monggo silakan angkat tangan. Iya, saya nggih. Nah, semuanya pasti pernah melakukan, hanya pertanyaannya intensitasnya. Nggih. Kalau dulu misalkan skala 1 sampai 100, saya ada di angka 90. Akan menyesal ketika sampean sudah masuk di teori keberapa. Itulah yang membuat saya penasaran sehingga saya masuk ke CGP. Oh, iki ta. Kita bahas satu persatu nih. Posisi kontrol yang pertama, penghukum, suaranya pasti akan keras, nadanya tinggi, terus matanya kira-kira sayu nopo melotot ya. Hasilnya apa? Anak-anak akan memiliki rasa sakit hati, dendam kepada kita itu pasti, atau paling enggak ban kita dikempesi. Panjenengan tidak pernah kan? Karena saya pernah di Pasrepan, saya pernah mengalami itu. Dan saya dikempesi padahal jarak antara sekolah saya ke keramaian itu 10 km. Bisa dibayangkan bagaimana melasnya. Posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini suaranya biasanya lembut, lemah. Hasilnya nanti sama anak akan memberikan dampak yang dalam karena dia akan merasa dia menjadi diri yang gagal ya Bu Ani. Ya Allah, sudah berapa kali saya Gemunte itu menyampaikan ke kamu murid, masa diulangi lagi, pasti begitu nih. Saya juga pernah di posisi itu. Ternyata ini juga kurang tepat loh. Iya, karena akan mengakibatkan luka dalam, sakitnya di sini. Saya akan sedikit cepat karena saya tahu panjenengan sudah capek. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini biasanya guru akan menggunakan bahasa persuasi atau mengajak, membujuk seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn tadi. Nah, ketika kita melakukan atau memposisikan kita sebagai teman, itu ada dua dampak nopo dan nopo kira-kira. Dampak arek lama berarti itu sisi negatifnya. Dampak positifnya apa nih kira-kira? Terbuka bisa. Nah, dari dampak-dampak itu ada yang positif, ada yang negatif. Ketika anak sudah dekat dengan kita melebihi temannya, maka kita sebagai guru sudah dalam masa kritis. Kita akan kehilangan wibawa. Nih, jadi ini juga kurang tepat. Posisi kontrol yang keempat, pemantau. Pada posisi ini, guru memposisikan diri dan selalu berpegang kepada peraturan atau konsekuensi. Keyakinan kelas ya, maaf. Pada keyakinan kelas. Jadi pada posisi pemantau, guru ini akan lebih bijak. Beliau bisa menjaga jaraknya, mana posisinya sebagai guru dan bagaimana posisinya ketika bersama murid gitu. Tidak memposisikan diri seperti teman sehingga kadang anak-anak ngelamak kepada kita. Hasilnya apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena sudah melanggar kesepakatan. Anak sudah mulai bisa mengerti apa yang harus saya lakukan seperti itu. Guru yang biasanya berkata ini saya tidak membaca dulu karena nanti. Yang terakhir ini insya Allah posisi yang PW dan pas sekali, manajer. Karena ketika jadi manajer gajinya sudah di atas 5 juta. Enggak, lek ben dadi tukang produksi paling 2 juta. Kalau sudah jadi manajer 5 juta. Tapi ini beda dengan manajernya di Miami atau di pabrik ini. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada
lebih bijak, lebih mengajak anak untuk inilah maksudnya. Ini loh, guru. Nah, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat kepada murid, lebih mengajak untuk berdiskusi. Hasilnya bagaimana? Murid akan memahami dan bertanggung jawab untuk mencari solusi dari permasalahan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Apa ya kira-kira yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah melakukan kesalahan seperti itu? Bumudan, cepetan Bumudan. Sudah salah. Mari mengidentifikasi diri kita, posisi Anda sebagai apa? Untuk saat ini ya, kita mengidentifikasi diri kita. Untuk saat ini kita di posisi mana? Antara posisi satu tadi sebagai penghukum, pemberi kesalahan, teman, atau pemantau, atau manajer. Untuk saat ini saya saat ini ada dua, sebagai teman dan pemantau. Pak Irul ini guru senior, meskipun belum nyemplung ke JDP, posisinya sudah yang paling Kalau saya masih guru junior ya Bu, masih 10 tahun, jadi masih baru ya. Di keumurnya guru itu kan 40 tahun ya. Saya masih junior, masih banyak belajar, banyak kesalahan di saya. Ya. Kalau kita yang masih labil seperti ini, jiwa-jiwa labil 30-40 itu kan emosi kita nomor 1. Kalau ada anak yang kita yang cocok, apalagi yang punya gula, penyakit gula ngamukan, ini, ya, itu sudah indikasi kita itu akan emosi 1, penghukum, otomatis ya. Weh, kan, itu saya, ya. Kalau ada situasi lain ya kita bermain, oke, enjoy. Sebagaimana anak-anak itu bisa enjoy bersama kita, ya. Fleksibel pada saat kita jadi ayah dari bapak bisa, jadi eksekutor bisa. Weh, tanya sama anak-anak pasti gitu. Tapi apa ya? Apabila kita dekat dengan anak tulus itu beda. Kanan mana? Tak sepak. Nanti seperti itu. Ya namanya guru minim ya, masih junior bapak ibu ya. Mohon bimbingannya. Gitu. Masih 10 tahun. Jalan ya, masih banyak jalan berliku yang harus saya lalui untuk bisa meredam emosi. Masih umurnya masih junior, masih labil. Ya maunya sih jadi manajer ya, bisa lebih bijak, bisa lebih enjoy sama anak-anak. Saya jadi manajer saya takut saya nggak bisa. Ya, jadi seperti itu adalah kita butuh pengalaman dan teman teman banyak berbagi gitu loh. Kita banyak ikut kelas seminar sih kurang Bu ya. Kalau seminar kan terlalu mepet akunya ya, kurang kita masih belum bisa minat ilmu. Oke, mana? Oke siap. Jadi saya nomor 1 penghukum. Tapi lihat sikonnya dulu. Lek areke gak gelem menang ya tak taleni. Gak gelem mana-mana tak berloji. Ya. Tapi itu cuma di mulut saja. Ya, guru itu nggak boleh main fisik, main psikis sama anak-anak. Pandemi, itu. Ya inilah guru-guru masih labil Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Guru Muda, ini luar biasa. Dari ibu-ibu ada yang menyampaikan sesuatu tak? Sudah dilihat. Nah, jadi rata-rata posisi kita untuk sementara ini masih sama. Saya pun dulu juga seperti itu, tapi saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya bisa memposisikan diri di manajemen
dari beberapa posisi tadi, ketika kita ingin mencapai posisi manajer, itu ada yang namanya segitiga restitusi. Bu Guru tidak menyangka kamu melakukan hal tersebut. Apakah kamu tidak berpikir sebelum melakukannya? Ibu sangat kecewa padamu. Ada nilai 100. Ketika kita mengucapkan itu, maka kita menempatkan posisi kita di pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini akan bersuara lembut dan menciptakan keheningan untuk membawa si anak larut dalam kesedihan dan merasa bersalah. Sudah nggak? Tidak saya tanyakan yang lain karena waktunya sudah mepet. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini untuk mencapai posisi manajer. Kita bisa melakukan atau mempraktekkan segitiga restitusi dengan 3 tahap atau 3 fase. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal menjadi anak yang lebih sukses. Kenapa sih anak melakukan kesalahan? Pada dasarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah disampaikan Bu Iva tadi. Kalau tidak kesenangan, ya memenuhi kebebasannya atau memenuhi kasih sayang. Nah, ketika pada tahap 1 kita menstabilkan identitas, kita bisa melakukan dengan pendekatan, atau tadi sudah ada yang mengatakan saya nasihati dulu. Apa kata-kata yang pas dilakukan untuk mengidentifikasi, untuk menstabilkan identitas? Ini Bu, berbuat salah itu tidak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi bagaimana caranya kita move on, bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu tahap validasi tindakan salah. Tahap ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita sebagai guru mengetahui anak melakukan itu, dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Kita bisa loh melakukan pemenuhan kebutuhan dasar kita dengan cara-cara yang lebih efektif dan tanpa memunculkan kesalahan. Nah, ini ketika kita sudah di fase ini, anak kita ajak untuk reflektif, untuk melihat kembali apa yang dilakukannya, salah apa benar, sesuai apa tidak dengan keyakinannya. Kata yang bisa kita ungkapkan, padahal kamu bisa melakukan hal lebih jahat dari itu ya, lebih buruk ya, tapi kamu hebat, sudah bisa meredam. Nah, kita bujuk seperti itu. Bapak Ibu sudah sampai tahap 3 terakhir, menonton. Tahap 3 menanyakan keyakinan. Ketika tahap 1 dan tahap 2 sudah kita lalui, maka kita giring mereka. Apakah yang sudah kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, Bu. Ketika tidak, nanti ada hubungannya loh. Kamu mau tetap seperti ini? Enggak. Nah, apakah kamu nanti ingin jadi orang yang sukses? Ingin jadi orang yang hebat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menggiring anak untuk berpikir mengubah dirinya menjadi positif, itu perlu kita sampaikan. Nah, kalau sudah, kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita. Padahal ketika di kelas kita harus disiplin rapi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai posisi manajer, kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Di situ kita membimbing dan mengarahkan. Saya tidak akan memutarkan video restitusi karena sudah ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah selesai ya Allah. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan apa buatan dari 6 materi
Katanya Pak Wahyu, Bu Muda, ingat, mendidik itu dari hati, harus disampaikan dengan hati agar sampai ke hati. Dan ingat, mendidik itu bukan sarana untuk mencari ini, tapi mencari itu. Itu yang saya pegang dan apa nih? Itu memberikan motivasi yang luar biasa kepada saya untuk berubah menjadi lebih baik, meskipun itu sulit sekali.